Kita sudah melihat bagian prarekonstruksi yang kesekian kali dari kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Mel di Subang, Jawa Barat. Semakin ke sini, aku semakin yakin bahwa apa yang dikatakan Danu itu ada banyak yang mengandung unsur kebenaran. Ada yang banyak bilang bahwa walaupun Danu dinilai belum menyampaikan data secara seutuhnya, tapi menurut aku ini sudah keterangan yang sangat bermakna banget untuk pengungkapan kasus yang sudah 2 tahun 3 bulan. Ada beberapa hal yang akan aku bahas di video kali ini. Teman-teman, kalian masih ingat mengenai 2 DNA asing yang masih misteri sampai sekarang, terus juga noda merah di bajunya Yosep, yang itu juga unik menurut aku, plus juga dengan motornya Yosep. Selain kita melihat masyarakat itu cukup konyol ya dengan para tersangka lainnya yang masih belum mengakui bahwa pernyataan Danu itu adalah benar, karena pada prarekonstruksi hari ini 4 tersangka lainnya selain Danu seperti Yosep, Mimin, Arigi, dan juga Abi, mereka itu tidak hadir dalam prarekonstruksi, yang itu merupakan cerminan mereka membantah semua keterangan Danu. Bagi aku sih udah sangat konyol ya, tapi ya sudahlah, namanya juga kita negara hukum. Proses pembuktian ini adalah seni, bagaimana membuktikan perilaku mereka atau tindak pidana mereka. Ya suka nggak suka dalam dunia hukum tuh kalau nggak terbukti dianggapnya tidak terjadi. Oke, kembali mengenai masalah jejak-jejak alat bukti yang aku sebutkan tadi mengenai sampel 2 DNA asing. Ini sebenarnya bisa merujuk bahwa 2 DNA asing ini, aku sih curiganya teman-teman ya, ini bisa merujuk kepada obstruction of justice atau penghalang-halangan untuk atau merintangi penegakan keadilan. Ini yang diduga adalah terjadi ke sejumlah oknum. Oknum ini nggak cuma dari level yang bawah, tapi juga sampai yang tinggi. Yang sudah disebutkan dari Polda Jawa Barat itu ada oknum perwira di Polres Subang, terus juga ya nggak tahu putranya dari Mulyana yang juga anggota polisi di Polres atau di Polsek. Aku juga agak kurang paham antara dua itu, tapi itu adalah nama-nama yang terus disebutkan dari awal dari Yoris ataupun juga saksi lainnya. Kenapa aku bilang 2 DNA asing ini menjadi satu hal yang mengindikasikan ada temuan mengenai ada oknum? Karena kalau aku cek di sini ternyata 2 DNA asing ini itu kan yang pertama ditemukan di bagasi mobil ya, dan ternyata itu diambilnya itu bukan sehari atau 2 hari setelah kejadian, tapi lebih dari sebulan. Lantas, apakah penyidik di olah TKP yang pertama, kedua, dan ketiga sebegitu amatirnya sampai baru didapatkan di sebulan kemudian? Itu aneh. Yang kedua adalah 2 DNA asing ini ternyata juga berasal dari sebuah kayak sesuatu hal lah ya. Dan itu berasal di dalam rumah TKP, dan itu adalah gabungan antara darahnya Bu Tuti dan juga milik orang asing ini. Dan itu pun juga sama, ternyata diambilnya bersamaan dengan sampel yang ada di bagasi mobil Alphard tersebut, yang notabene 1 bulan kemudian. Lantas, where have you been gitu, penyidik yang tim olah TKP pertama, kedua, ketiga, kenapa tidak menemukan itu? Mungkin ada possibility yang bilang, lo Anjas, siapa tahu aja ini adalah mungkin ada sudah nggak steril lagi, ada orang-orang masuk ke sana. Menurut aku enggak, teman-teman. Logikanya adalah kalau di pembuka bagasi ya, itu kan pasti cukup masuk ke dalam, dan kita lihat di semua awal kasus kejadian, jejak digital menunjukkan bahwa semuanya itu sudah pakai sarung tangan. Itu bagian yang nggak bisa dipungkiri, apalagi pada saat mobil ini diamankan di kantor kepolisian, pasti juga orang nggak bakal segampang itu untuk membuka tanpa memegang, tanpa menggunakan sarung tangan. Yoris aja masuk ke rumah TKP, walaupun dia bukan anggota polisi, dia ngerti, dia pakai sarung tangan ya. Bagus lah ya, biar tidak ada jejak-jejak yang takutnya malah dijadikan framing untuk dia. Bagi kalian yang percaya bahwa Yoris memang tidak terlibat sama sekali, itu kan warga biasa aja ngerti, apalagi kalau penyidik-penyidik setidak profesionalnya atau hilafnya, pasti mereka sangat paham lah untuk bagian tersebut tuh udah kayak SOP banget, udah nalurinya gitu. Ada kejadian langsung masukin sarung tangan, langsung ngecek semuanya. Itu adalah di bagian pertama yang menurut aku mengindikasikan ada oknum di sini yang bagiannya adalah untuk melindungi dan menutupi. Yang kedua,
DNA asing yang berasal dari darah juga, ini ada di sebuah tempat yang ternyata tempat tersebut bercampur dengan darahnya Bu Tuti, dan ternyata pada saat dicek di Puslap 4, itu ternyata juga ada 2 noda darah yang miliknya Ibu Tuti dan 1 orang asing. Itu juga sama, diperiksanya kan didapatkannya sebulan kemudian. Jadi kemana aja? Apakah sebegitu begitu teledornya? Kayaknya keteledornya terlalu banyak deh. Aneh bagi aku pribadi. Sama juga dengan noda merah di bajunya Yosef. Noda merah di bajunya Yosef kan aku baca teman-teman gini ya, beberapa netizen sebagian yang mendukung Yosef bahwa dia bukanlah pelakunya bilang gini. Aku baca komentarnya, kayaknya ini adalah timnya mereka nih. I don't know ya, it's up to you gitu. Intinya mereka komennya begini. Lucu banget ya, masa Yosef pakai baju hari itu langsung dicuci, dipakai lagi paginya? Enggak. Kan itu kan narasi yang sebagian komentar netizen mengarahkan ke situ. Masa Yosef pakai baju hari itu dicuci, terus hari berikutnya dipakai lagi? Emang nggak punya baju lagi yang lainnya ya? Aneh banget sih logikanya. Nggak seperti itu. Baju yang dipakai Yosef dan celana itu juga diambil oleh penyidik sebulan kemudian. Kan aneh ya bagi aku pribadi ya. Terus selama ini kemana gitu? Terus bagaimana dengan motornya Yosef? Motornya Yosef itu pengacaranya kan bilang waktu Yosef ditetapkan sebagai tersangka, ada beberapa barang bukti juga yang disita. Salah satunya adalah motor yang warna pink atau merah sih tuh yang disita juga. Aku juga yakin kalau di bajunya Yosef ada darah, apa kabar di motornya? Pasti ada yang bela lagi. Ya wajar aja, sekarang kan Pak Yosef datang di TKP itu kan jam 7.15, dia katanya nyiram-nyiram semuanya. Ya pasti ada percikan lah nempel di motor tersebut. Oke, kalau itu ya oke lah, walaupun itu sebenarnya nggak oke banget ya menurut aku, tapi anggap aja oke lah. Kalau seandainya mungkin noda merah tersebut cuma nempelnya di, let's say anggap aja di kaki doang. Tapi bagaimana kalau seandainya nempelnya tersebut ada di bagasi, atau ada di spion, atau ada di bagian-bagian yang sebenarnya jauh dari kaki, tergantung letak di mana noda merah tersebut. Tapi kan sayangnya motor ini, aku lihat sih kalau dari dulu sampai sekarang, kayaknya nggak membuahkan hasil ya. Mungkin sudah dicuci, tapi kan udah pernah disita juga sebenarnya motor tersebut ya. HP-nya Amel tuh yang sudah dikembalikan dulu ya. Kan yang hilang tuh cuman 1 HP-nya Amel. 2 HP-nya Amel, laptopnya Amel, terus juga HP-nya Bu Tuti nggak hilang. Sempat disita aja. Bahkan HP dari para saksi itu sudah ditahan tuh sudah lama ya, berminggu-minggu waktu itu, dari Yoris, dari Yosef, dari Arigi, Abi, dan juga Mimin, semuanya sudah diperiksa lama sebenarnya. Tapi sayangnya itu juga kayaknya nggak berbunyi. Nggak berbunyinya tuh dugaannya juga karena ada oknum-oknum. Kenapa? Ya, kan mereka sudah tahu sebenarnya kalau data di provider itu setelah 100 hari itu sudah otomatis akan terhapuskan. Tapi dugaannya karena oknum-oknum ini berusaha ngulur waktu. Kayaknya mereka paham ini kan, untuk meminta data-data tersebut kan butuh surat birokrasi sampai level tinggi ya. Karena untuk kasus gitu. Kayaknya diulur-ulur dugaannya, makanya pada saat suratnya sudah keluar untuk meminta hal tersebut, ya sudah habis, sudah terlambat karena sudah 100 hari. Dan ini bukan knowledge yang baru, di Google cek aja banyak sebenarnya. Masa penyidik sebegitu amatirnya kalah dong sama para tersangka yang datang ke TKP nggak bawa HP, terus juga sudah persiapan, terus juga tahu bagaimana menghilangkan sidik jari dan semuanya. Ya ini kan suatu hal yang sekarang sudah jatuhnya adalah knowledge yang general ya. Jadi nggak perlu lagi kita harus jadi penyidik untuk bagian-bagian tertentu. Secara awam aja kita knowledge-nya sudah cukup baik. Apalagi dengan mereka yang memang profesinya bekerja sebagai penyidik, harusnya mereka 1000 kali lebih advance dibandingkan kita masyarakat biasa. Aku yakin dengan kemampuan polisi Indonesia, apalagi Jawa Barat itu termasuk penduduk terbanyak kedua loh di Indonesia setelah Jakarta. Yang artinya kan pusat semuanya kegiatan berada di sana, orang-orang pinter banyak di sana, universitas terbaik Indonesia banyak yang oke di sana. Jadi menurut aku kalau dibilang karena masalah knowledge, I don't think so. Dugaannya ini adalah ya mungkin adalah tim-tim oknum di olah TKP yang pertama, kedua, ketiga. Itu banyak data-data yang
dimanipulasi atau bahkan nggak diperiksa. Atau bahkan ada beberapa data yang dari kasus ini sudah ada bantuan dari Bareskrim ya. Bahkan juga ada Densus loh, sempat datang juga waktu itu kan ada pemeriksaan sejumlah saksi kan diperiksa, Densus datang, bantuan dari Bareskrim datang. Apakah hasil-hasil analisa dari para ahli itu tidak sampai? Karena kalau aku lihat dari penyidik sekarang itu ada beberapa hal yang aku lihat mereka masih kebingungan, padahal kalau dicek dari data yang dulu tuh sebenarnya ada. Tapi mungkin kalau pas ditanya lagi, oh data itu ada ya? Misalnya apa? Misalnya kayak temuan-temuan yang berhubungan dengan keterangan ahli forensik atau keterangan ahli digital. Oh data ini ada ya, udah pernah dilaporkan ya? Mereka mungkin tim sekarang bingung, oh mungkin karena dulu ada dugaan oknum-oknum yang menghilangkan semua itu, makanya yang sekarang juga masih bingung. Tapi sekali lagi aku sangat support dengan tim yang sekarang, sangat apresiasi sekali, itu luar biasa teman-teman. Ini nggak gampang karena yang dihadapi bukan sekedar para tersangkanya aja. Kalau sekedar para tersangkanya aja aku setuju dengan komentar dari kuasa hukumnya Yosep yang mengatakan bahwa kalau memang betul tersangka para pelakunya adalah para kliennya, nggak perlu sampai Polda Jawa Barat, di level Polres pun katanya sudah bisa tertangkap. Aku setuju, tapi karena yang dihadapi penyidik di Polda Jawa Barat ini bukan cuma 4 tersangka tersebut, tapi ada orang-orang yang lebih tinggi. Lebih tinggi ini atau nggak tahu secara jabatan, secara kepentingan, atau secara politis atau apapun yang lebih tinggi dari mereka, itu adalah tantangan yang sebenarnya. Jadi nggak segampang itu. Makanya juga aku sangat apresiasi pada saat Polda Jawa Barat berani membuka adalah yayasan, berani membuka menetapkan para tersangka, itu udah luar biasa. Walaupun ada kecenderungan kayaknya tim kuasa hukumnya Yosep menantang Polda Jabar, ayo dong tahan ketiga klien kami ini. Kayaknya tahu banget memang belum ada alat bukti yang let's say anggap saja sangat kuat sekali untuk melakukan penahanan. Kayak katanya baru ada satu. Ya sepertinya adalah mengarah ke situ, tetapi kan menurut aku ini adalah proses untuk pembuktian dan juga butuh waktu. Dan dikatakan apakah mereka terlalu terburu-buru menetapkan tersangka? Menurut aku enggak, sama sekali ini bukanlah terburu-buru, tapi ini sudah menjadi langkah yang sangat tepat sekali untuk Polda Jawa Barat yang luar biasa, yang harus kita apresiasi setelah 2 tahun 3 bulan, akhirnya sudah sampai di tahapan ini. Polda Jawa Barat juga hari ini kan ada dari Kejaksaan, itu mereka sudah saling koordinasi satu sama lain dan mudah-mudahan segera selesai, langsung diserahkan ke berkasnya ke Kejaksaan, Kejaksaan oke dan langsung menuju ke persidangan. Kita pengen tahu sih secara detail alibi-alibi dari para tersangka yang menjadi pelaku pembunuhan di Subang, Jawa Barat tanggal 18 Agustus 2021. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.